Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Setelah tadi ada segmen fact check di mana kita membahas lebih lanjut apakah sebenarnya startup ini benar-benar perkembangannya akan memaksa uang Indonesia untuk mengalir deras ke luar negeri. Di segmen ini kita akan berbincang dengan Direktur Komunikasi dari Indonesia Indikator, Rustika Herlambang, untuk mengetahui seperti apa perbincangan yang terjadi selama dan pasca debat Pilpres kedua. Apa kabar Mbak Tika? Baik Mbak. Nah Mbak Tika sendiri, tadi kan sepertinya sudah mendengar ya, tadi banyak berbicara soal unicorn, startup unicorn, seperti apa perkembangannya di Indonesia. Apakah ini juga menjadi pernyataan atau topik yang banyak diperbincangkan di media sosial hingga saat ini? Ya betul sekali, pagi ini sampai jam 12 pagi ini ada 86.000 percakapan, dari 81% adalah millennials. Jadi kalau kita tahu milenial sangat dekat dengan unicorn dan itu adalah bagian dari keseharian mereka, bisa dibayangkan kenapa pagi sampai siang ini ada trending topik soal unicorn. Jumlah percakapannya mencapai 44.000. Nah, jadi kita melihat bahwa ternyata unicorn adalah salah satu sisi menarik buat netizen untuk memberikan pandangan mereka gitu. Tapi Mbak Tika tahan sebentar, saya punya datanya nih. Ya. Yang sudah saya ambil sebelumnya, bisa dijelaskan? Saya butuh Mbak Tika nih untuk menjelaskan data-data ini. Ya, jadi ini adalah betapa yang namanya media sosial itu berjalan dengan sangat dinamis gitu. Jadi dari waktu ke waktu kita melihat bahwa apa sih yang menjadi perbincangan netizen kita bisa baca gitu. Dan kita melihat sebenarnya adalah pergeseran. Kalau tadi pagi bicara soal debat Pilpres yang lebih menyeluruh, ternyata menjelang siang gitu ya, isu ini soal gagap unicorn itu awalnya dia masih kecil kan tadi pagi, tapi ternyata pagi ini menjadi salah satu trending topik terbesar yang dibicarakan netizen gitu. Artinya apa? Bahwa netizen itu selalu berkembang gitu, isunya tuh sangat cepat. Apa yang menjadi pemikiran mereka langsung disampaikan pada hari ini gitu. Mungkin yang belum stay tune tadi malam, sekarang bangun langsung apaan nih soal startup unicorn gitu ya. Itu begini, jadi kalau tadi kan bicara soal debat Pilpres dan soal unicorn, siapa sih yang merespon? Laki-laki atau perempuan? Ternyata 38% yang merespon itulah perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Kenapa saya tegaskan 38%? Karena perempuan itu sangat jarang mau ngomong politik gitu loh. Tapi ternyata sejak tadi malam debat Pilpres dan hingga pagi ini mereka masih memberikan pernyataan mereka gitu. Dan salah satunya adalah soal unicorn tadi gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini ada reaksi netizen pasca debat itu kan yang memang banyak diperbincangkan, langsung mencuat seperti itu ya pada saat itu dilontarkan di dalam debat. Nah, setelah debat seperti apa di sini sentimen dari netizen? Kalau setiap debat itu netizen itu mereka sudah antusias gitu ya terhadap debat gitu. Seperti apa situasinya. Nah, sepanjang debat kemarin biasanya dilanjutkan. Ini adalah isu sepanjang dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Kenapa? Karena pada saat itu mereka baru mau mengasih komentar yang paling banyak dan ini adalah yang ditujukan kepada Pak Jokowi Ma'ruf. Ada 44.000 percakapan gitu ya. Yang membicarakan soal Jokowi, merespon tentang Jokowi gitu. Dan kemudian kita juga bisa lihat bahwa hashtag terbesarnya di situ adalah debat pintar Jokowi dan emosinya itu dia sangat dominan hanya trust. Jadi lebih bicara soal dukungan gitu. Sementara emosi yang lain seperti joy atau surprise itu relatif kecil. Dan situasi itu berbeda ketika kita membuka dari kubunya Pak Prabowo Sandi. Ternyata yang merespon Pak Prabowo itu cukup besar, yakni sebesar 50.000 percakapan gitu. Nah, kemudian kita lihat bahwa emosinya tuh dia beragam antara trust, surprise, dan joy gitu. Jadi salah satunya adalah terkait dengan data dan fakta yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi malam seperti itu. Gitu. Jadi apakah bisa dikatakan di sini dengan memaparkan bukti-bukti, data-data yang menyebut angka secara real seperti itu bisa membantu performance dari Pak Jokowi sendiri dalam debat itu? Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini ya ada emosi anticipation sebenarnya, tapi dia kecil dan joy. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Pak Prabowo bisa juga menjawab dengan data gitu. Tapi berarti dinilai kurang ya untuk salah satunya netizen memang memberikan masukan kepada Pak Prabowo supaya seperti itu gitu. Namun demikian kita juga melihat bahwa ternyata setiap netizen itu sudah memiliki preferensi politik masing-masing gitu. Artinya ketika melihat debat tadi malam gitu, kenapa emosi trustnya cukup tinggi karena mereka juga percaya bahwa dalam debat ini yang menang adalah Pak Prabowo misalnya, dan itu dibuktikan dari hashtag yang ditujukan kepada Pak Prabowo adalah Pak Prabowo menang debat gitu.
Tapi sebenarnya ada hal yang menarik terkait dengan sepanjang debat tadi malam gitu. Kalau kita bisa membuka datanya, kita bisa melihat bahwa ternyata tadi malam itu dari jam 8 sampai jam 10 malam itu ada banyak sekali percakapan gitu. Dan di sana ada 3 kelompok. Apa aja yang tuh? pertama itu adalah kelompok netral. Kelompok netral itu adalah mereka yang terdiri atas akun-akun yang dia adalah akun-akun biasa, organik gitu ya, yang kemudian merespon terhadap perjalanan debat gitu. Dan kedua adalah kelompok dari Pak Prabowo itu ada 33% dan ada kelompok dari Pak Jokowi itu 28%. Nah, sisanya adalah kelompok netral gitu. Dan sebenarnya apa yang menarik di sini adalah bagaimana ketika bicara tentang debat gitu ya, para netizen itu dia dengan spontan apa yang ada di dalam pemikirannya langsung dimunculkan gitu ya. Dan terkait dengan yang paling besar itu tadi yang kelompok netral itu atau kelompok-kelompok akun organik itu, mereka membuat satu hashtag tersendiri namanya debatable. Oh, apa tuh debatable? Debatable gitu. Jadi satu gitu. Kalau kita lihat ya dari data nih sepanjang debat nih, kita lihat bahwa sebenarnya emosi terbesarnya atau yang menggerakkan itu adalah warna biru muda. Warna biru muda itu adalah surprise. Mereka terkejut gitu. Karena apa? Mereka itu sejak awalnya mereka tuh benar-benar sangat mendukung kedua paslon itu gitu. Jadi warnanya hijau tuh sangat kuat sekali dan yang warna orange adalah harapan gitu ya. Nah, ternyata pada saat debat berlangsung itu mereka yang membayangkan akan terjadi sesuatu ternyata tidak gitu. Jadi mereka surprise dengan apa yang terjadi di sana gitu. Dan akhirnya para netizen yang masih organik ini mereka membuat istilah debat sebel gitu karena satu mengkritik soal debat yang menurut mereka itu kok tidak seperti yang dibayangkan gitu. Terus kedua, mereka melihat debat itu sebagai sesuatu yang dibuat kreatif gitu. Mereka membuat meme, membuat sesuatu yang lucu-lucu gitu dikaitkan dengan pilpres. Gitu. Baik Mbak Tika, ini menarik sekali tapi kita terbatas dengan durasi. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, debat masih ada 3 kali lagi, jadi masih ada waktu untuk dua pasangan calon ini untuk meyakinkan pemilihnya gitu ya, untuk memilih mereka, memenangkan mereka pada Pilpres 2019. Demikian untuk saat ini, kembali ke Ade di studio. Baik, terima kasih Yunia Harsari atas ulasannya.